aja. Mungkin bisa potong. Ya, bilang sama situ ya, jangan kuat-kuat suara yang bisa anak gini. Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita di dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat di dalam memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih anugerahmu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Puji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah.
Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah panjang lebar untuk membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Yesus Kristus korban yang sempurna. Sekali lagi, Yesus Kristus korban yang sempurna. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagi manusia kematian itu dianggap sebagai kejadian yang sangat mengerikan dan menjadi akhir dari segala-galanya. Dan ketika sudah mati, tidak ada lagi artinya dan tidak ada lagi gunanya. Namun kematian Yesus Kristus sangat berbeda dengan kematian manusia biasa. Kematian Yesus Kristus adalah bagian dari rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Meskipun cara kematian Yesus itu tampak memalukan, hina dan sangat menyakitkan, tetapi mengandung hal yang kekal. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada rencana Bapa di balik kematian Yesus yang sangat tragis itu. Yesus telah menderita, dia telah disiksa dan telah dihina, supaya kita umat yang berdosa, supaya kita orang yang berdosa layak masuk di dalam kerajaan Allah. Yesus harus menanggung penderitaan begitu hebat supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Kematiannya adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Sekalipun harus menghadapi maut, Yesus tetap taat kepada Bapa. Bahkan dengan tegas ia menyatakan, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Seperti kita kalau membaca di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-37 dikatakan, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Sungguh luar biasa pengorbanan Yesus. Dia menyadari dia hadir di dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi kita jangan sia-siakan pengorbanan yang sudah Tuhan berikan. Keselamatan yang tidak kita bayar dengan apapun. Tidak bisa kita bayar dengan harta kita. Gratis. Dan tidak perlu kita harus mengeluarkan uang banyak supaya kita memperoleh keselamatan. Cukup percaya dan melakukan firman Tuhan. Hanya itu saja. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, darah dan air adalah tanda anugerah, pembersihan dan kuasa pengampunan yang tersedia untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saat Yesus berkata sudah selesai, ketika dia di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Sidang jemaat Tuhan, ini membuktikan bahwa Yesus sudah selesai mengorbankan dirinya. Dia sudah mengorbankan seluruh hidupnya, darahnya untuk kita manusia yang berdosa. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melalui pengorbanan Yesus, perseteruan antara Allah dengan manusia oleh karena dosa sudah dihapuskan dan diperdamaikan. Melalui pengorbanan Yesus, hidup kita telah diperdamaikan. Sama seperti firman Tuhan yang kita dengar hari yang lalu, renungan firman Tuhan, bahwa Yesus cukup sekali mengorbankan dirinya untuk manusia.
Dan tidak perlu berulang-ulang kali dia harus mengorbankan dirinya seperti di perjanjian lama. Harus mempersembahkan darah binatang supaya kita boleh dosanya dihapuskan. Tetapi kita sekarang sudah hidup dalam perjanjian baru. Cukup sekali saja. Oleh karena itu kita jangan sia-siakan sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jangan sia-siakan kematian Yesus yang cuma sekali aja untuk semua manusia. Jadi Yesus adalah korban pendamaian antara manusia dengan Allah. Dengan demikian hutang dosa kita telah dibayar lunas. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Tidak bisa dibeli dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan semuanya itu sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Oleh karena itu, seperti perikop firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, persembahan yang sempurna. Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. Dia adalah memberikan persembahan yang sempurna, yaitu tubuhnya sendiri, darahnya sendiri dia persembahkan, hidupnya sendiri dia persembahkan. Itu adalah korban yang sempurna. Demikian dengan hidup kita. Mari kita persembahkan hidup kita, segala sesuatu yang kita miliki, kita persembahkan untuk Tuhan, dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sekali lagi, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna, kita telah mendapat keselamatan asal kita percaya dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah mengerti firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa Yesus Kristus adalah korban yang sempurna bagi manusia. Melalui pengorbanannya kita telah diperdamaikan. Tidak perlu lagi kita harus membawa kambing, domba, lembu, sapi untuk dipersembahkan darahnya kepada Tuhan. Tetapi cukup sekali hanya Yesus saja yang dapat melakukan itu, dan itu tidak akan diulang lagi. Cukup sekali. Oleh karena itu, jangan sia-siakan pengorbanannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan. Materikan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus berikan kami semangat dan sukacita hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.